Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Rasulullah kita tahu lahirnya hari Senin. Jadi anak-anak yatim, ya adik-adik kita luar biasa. Ya. Ini Rasulullah itu wulida yatiman. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka kalian harus punya optimis. Suatu saat kalian akan menjadi pemimpin yang besar, memimpin negara Indonesia ini, menjadi pengusaha yang sukses, menggapai cita-cita apa yang kalian inginkan. Insya Allah itu semua kalian akan bisa gapai dengan catatan kalian terus ikutin ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir hari Senin, tetapi banyak kejadian sebelum Rasulullah lahir. Itu banyak kejadian yang luar biasa, Bapak Ibu. Sebelum Rasulullah lahir di tahun gajah. Kenapa Rasulullah lahir tahun gajah? Sebab tahun itu sebelum 6 bulan Rasulullah dilahirkan atau setelah 6 bulan Rasulullah dilahirkan, terjadi satu peristiwa, kata para ulama, di mana seorang raja Yaman yang bernama Abrahah membawa pasukannya, yaitu pasukan gajah, ingin menghancur leburkan tanah Mekah Al-Mukarramah, sebab di situ ada satu bangunan prasasti yang tuanya luar biasa, tapi memikat semua orang untuk datang ke tempat itu, sehingga perekonomian maju dan semua usaha apapun maju di situ. Semua orang-orang pengusaha dari luar Arab berbondong-bondong datang ke situ, ke tanah Arab. Untuk apa? Untuk dekat dengan Ka'bah yang disucikan pada saat itu. Raja Abrahah merasa cemburu. Raja Abrahah, ini bangunan macam apa? Bangunan tua yang gak ada artinya, cuman kotak, tetapi kok banyak orang yang datang ke sana. Bahkan semua dari berbagai negeri penjuru datang ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi haji ini bukan ada setelah Rasulullah. Sebelum Rasulullah orang sudah melaksanakan ibadah haji dengan tawaf mutarin Ka'bah. Dia mengucapkan, orang-orang muter Ka'bah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Raja Abrahah datang. Raja Abrahah datang pada saat itu membawa pasukan. Dipanggil, ditanya, siapa orang di Mekah ini yang paling berpengaruh? Dijawab oleh orang-orang sekitaran Ka'bah, wahai raja, orang yang paling berpengaruh di Mekah ini adalah namanya Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib dipanggil. Wahai Abdul Muthalib, kau dipanggil Raja Abrahah. Raja Abrahah sebelum menyerang, dia ada di luar kota Mekah. Dipanggil, ditanya, wahai Abdul Muthalib, betulkah kamu adalah orang yang berpengaruh di Mekah ini? Kata Abdul Muthalib dengan santainya, betul Pak. Tapi luar biasa para hadirin. Pada saat itu Bapak Ibu, Abdul Muthalib ketika datang menghadap Raja Abrahah terkesima. Ngelihat mukanya, wajahnya Abdul Muthalib yang begitu cahayanya luar biasa, sampai-sampai dalam riwayat kitab sirah tidak pernah Raja Abrahah mendudukan seseorang duduk persis di samping Abdul Muthalib dikasih kursi sekaligus.
Kecuali saat Abdul Muthalib datang, maka Raja Abraha baru kali itu memberikan seseorang kedudukan yang luar biasa. Padahal itu adalah musuhnya, bukan orang yang terhormat di pandangan Raja Abraha. Sebab apa? Sebab di wajah daripada kakek Rasulullah Abdul Muthalib sebelum lahirnya Rasulullah masih ada cahaya nur dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu cahaya luar biasa, sampai kakeknya itu pun mukanya menjadi cahaya. Akhirnya Raja Abraha dengan singkat bertanya ke Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, maukah kau berlutut tunduk kepadaku? Semua orang-orang yang ada di Mekah ini tunduk kepadaku. Kalau mau tunduk kepadaku, maka aku tidak akan hancurkan itu Ka'bah Al-Mukarramah." Atau kata Raja Abraha, "Kau punya 100 unta." Jadi Abdul Muthalib ini orang kaya Bapak Ibu, bukan orang miskin. Unta itu di sana itu satu unta 40 juta. Kalau 100 unta berarti berapa itu? 4 miliar. Ya, kalau 10 400 juta, 100 unta 4 miliar. Ya. Akhirnya kata Abdul Muthalib, "Wahai Raja Abraha, itu unta-unta saya, jangan kamu tawan, balikin unta saya." Kata Abdul Muthalib, "Kalau kamu ingin hancurin Ka'bah silakan, karena Ka'bah itu punya Tuhan, punya yang ngatur, punya yang mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita berangkat umroh haji, berangkat ke sana, kita bukanlah menyembah Ka'bah, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kalian beribadah bukan ke arah Ka'bah, bukan hanya untuk Ka'bah, tetapi adalah Tuhan yang pemilik Ka'bah. Nah, maka kata Abdul Muthalib, "Sini, ya, kembaliin, itu harta saya, itu urusan kamu dengan saya. Kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, silakan hancurkan itu." Kelihatannya kayak sepele Pak, cuek. Tapi Abdul Muthalib mengajarkan bahwa Ka'bah ini punya pemilik, yaitu Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ketika saat Abdul Muthalib mengatakan, "Abdul Muthalib, kau pikir-pikir lagi," kata Raja Abraha. "Kalau begitu besok pasukanku akan menyerang, hancur habis itu yang namanya Ka'bah." Kata Abdul Muthalib, "Silakan." Abdul Muthalib tatkala malam hari mengatakan ke semua penduduk sekitaran Ka'bah, "Wahai penduduk sekitar Ka'bah, mari kita mengungsi sementara. Mari, ayo kita mengungsi." Mengungsilah mereka semua penduduk itu sampai mereka lari ke Gunung Jabal Qubais. Mereka tatkala esok harinya Ka'bah diserang oleh Abraha, maka terlihat jelas oleh mereka bagaimana yang namanya pasukan gajah menyerang, ingin menghancur bumi, hanguskan itu namanya Ka'bah. Oleh karenanya dalam Al-Quran dikatakan, "Alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil." Alam taro, tidaklah kau melihat. Taro itu melihat dengan mata kepala. Alam taro, aro yaro, taro, tidaklah kau melihat. Melihat dengan mata kepala engkau. Karena memang betul Bapak Ibu, pada saat itu semua penduduk Mekah melihat dengan mata kepalanya langsung bagaimana pasukan gajah ini menghantam daripada Ka'bah itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan janjinya, Ka'bah ini adalah milik Allah. Fa arsala ilaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini karena Allah tahu bahwa tahun ini akan dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi ingin dilahirkan Bapak Ibu, banyak peristiwa yang luar biasa di dalam kitab Sirah Maulid Nabi diterangkan. Di antaranya adalah surutnya Danau Buhaira. Buhaira itu daerah Buhaira, sekarang daerah Yordan. Dulu ada danau besar, tapi danau itu dijadikan tempat maksiat. Jadi kalau kita ngelihat danau, ini danau sekarang nih, tempat setu-setu jadiin tempat maksiat, udah dari dulu. Tempat setu-setu, danau-danau jadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya danau itu surut seketika karena di situ adalah tempat maksiat yang merajalela. Patung-patung yang ada di dalam Ka'bah itu
tersungkur jatuh ke depan ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan diriwayatkan akan sampai patah patung-patung tersebut, tidak kurang dari 360 patung. Kemudian di negeri Samsara, di daerah Kisra, terdapat api yang tidak pernah padam 500 tahun. Ada sekte yang penyembah api, bukan berhala yang disembah tapi api yang disembah. 500 tahun tidak pernah padam. Ketika malam maulid bagus. Maulud, kadang-kadang masyarakat pakai kata maulid, kadang-kadang pakai kata maulud. Apa saja pokoknya bagus. Akhirnya api ini, para hadirin Bapak Ibu, padam dalam seketika ketika Rasulullah dilahirkan. Pada saat itu Rasulullah dilahirkan, Siti Aminah ingin melahirkan Nabi Muhammad. Ada seorang wanita yang bernama, yang menjadi bidan Rasulullah. Ada nggak yang tahu bidan Rasulullah? Ada nggak? Siapa namanya? Bukan. Namanya siapa? Itu ibu sahabat Abdurrahman bin Auf. Namanya siapa? Ummu Syifa. Nah, tadi ada yang ucapin Ummu Syifa. Ini Ummu Syifa ini Bapak Ibu adalah ibu kandung daripada Abdurrahman bin Auf yang nanti menjadi sahabat paling dekat dengan Nabi, yang paling banyak memberikan kontribusi harta. Bahkan dikatakan oleh orang-orang zaman sekarang, harta Abdurrahman bin Auf masih ada di Mekah Al-Mukarramah, hotelnya masih ada, danaunya masih ada, sumurnya masih ada. Ya, itu sampai semuanya itu masih ada, sehingga dicatat bahwasanya sekarang orang paling kaya, ya sekelas siapa namanya itu, Elon Musk, kaya luar biasa. Tapi kalau dikurs dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak lebih dari 10%-nya. Karena kekayaan Abdurrahman bin Auf sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz doain kalian jadi orang kaya. Islam tidak hanya tegak dengan dakwah, Islam juga harus disokong dengan uang, dengan harta. Oleh karenanya Allah katakan, jahidu bi anfusikum wa amwalikum. Kalian berjihad jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Ketua DKM mohon izin. Saya cuma hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحابه الأخيار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم أعطنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واصلح أمة سيدنا محمد. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل محمد ربنا ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan
tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.